Bye. Investasi tekstil Cina di Majalengka menjadi berita terpopuler di kabarbursa.com hari ini, 25 Juni 2024. Kita menghadirkan Yuni Lawati, redaktur Kabar Bursa yang menjadi penanggung jawab artikel ini. Apa kata Mbak Nila soal ini? Selamat sore Mbak Nila. Sore. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Sesungguhnya kemudian kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, pada umumnya menyambut sebenarnya kalau ada investasi, why not begitu ya. Kita tidak bisa juga menolak, itu bisa menjadi nilai tambah bagi kita. Lapangan pekerjaan, juga kemudian industri itu akan menambah kas negara. Dari Selius juga tadi ada banyak hal yang kemudian dipertimbangkan. Apa yang dilihat oleh redaksi penting bahwa ini kemudian menjadi perhatian masyarakat? Jadi sebenarnya gini, di awalnya itu publik melihat begitu banyak pengusaha-pengusaha tekstil itu yang mem-PHK pekerjanya gitu kan. Selang beberapa waktu ke depan, pemerintah akhirnya memutuskan, Menteri Luhut bilang kalau misalnya pemerintah mempersilahkan investasi siapa asing. saja bisa masuk. Siapa saja bisa masuk ke dalamnya gitu loh, termasuk pabrik tekstil Cina ini Majalengka ini gitu kan. Itu menjadi tanda tanya bagi saya, apa tidak terburu-buru ya di tengah situasi pemutusan hubungan kerja dari pengusaha. Ada banyak tekstil perusahaan ini. yang mem-PHK perusahaan, terus ini tiba-tiba ada investasi Cina, kita cepet-cepet nyiapin lahan gitu. Itu kan kayaknya sebuah tanda tanya ya, kok tidak diperbaiki dulu gitu loh di sektor UMKM-nya ini gitu kan. Tiba-tiba ada itu. Jadi terus kita melihat ya seperti itu kondisinya. Apa ya penting ya itu untuk dibahas gitu. Iya, itu yang dilihat redaksi, maka kemudian juga berita ini tampaknya mengundang banyak sekali perhatian masyarakat. Seperti yang kita lihat tadi, bahwa sebenarnya para pedagang, misalnya pedagang-pedagang kecil, barangkali juga mereka itu adalah UMKM di bidang tekstil, membuat tekstilnya kecil-kecilan. Sebenarnya menganggap positif ya. Iya, memang ada sisi positifnya ya dari sebuah investasi asing yang masuk, pasti akan banyak modal-modal yang datang ke Indonesia gitu loh. Tapi di balik itu paham tidak sih pedagang-pedagang kecil dan UMKM ini bahwa seperti yang disampaikan Mbak Yeta tadi, oke, welcome investasi, tetapi kemudian kita perlu menyiapkan A, B, C, D dan seterusnya begitu. Mungkin belum sampai tahap seperti itu. Mereka melihat mungkin hanya ada peluang besar nih. Jadi nanti mereka yang di PHK oleh pengusaha-pengusaha tekstil kita itu bisa dipekerjakan ke perusahaan tekstil yang besar ini gitu loh. Ini lihatnya dari situ. Cuman dari kebijakan Dewan pun sempat mengatakan bahwa bagaimana nantinya regulasi pemerintah memberikan insentif kepada DPR RI ya? Iya betul, anggota Dewan, kepada para UMKM lokal atas hadirnya perusahaan besar ini. Iya, dan ini senada sebenarnya disampaikan oleh Mbak Yeta tadi, bagaimana kebijakan insentif itu. Boleh investasi tekstil apalagi. Kan sebenarnya Indonesia kita tahu salah satu negara yang secara historikal, yang namanya kita punya kapas, lalu kemudian kita kembangkan punya tekstil. Kenapa sih kita kemudian harus mengundang Cina misalnya? Kenapa tidak mengolahnya sendiri? Betul gitu. Itu Anda melihatnya seperti apa sih? Menarik sebenarnya. Iya, jadi ya bagaimana ya? Sebenarnya gini, industri tekstil Indonesia itu sedang berkembang. Perusahaan-perusahaan pun kemarin mencatatkan sahamnya yang mulai naik gitu loh dari industri tekstil ini. Emiten-emiten bidang tekstil ya? Iya, itu sudah menunjukkan progres yang cukup lumayan naik lah gitu loh. Nah, jadi kita lagi melihat aja nih situasi nanti bagaimana, regulasi seperti apa, kebijakan seperti apa yang nanti yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan industri-industri lokal. Iya, menarik tadi soal emiten-emiten di bidang tekstil. Mbak Nila sendiri dengan redaksi Kabar Bursa melihat apa sih sebenarnya? Ada tidak sih bahwa kemudian ancaman-ancaman yang paling real lah, misalnya dinamika bursa misalnya dari kehadiran investasi Cina ini terhadap emiten-emiten bidang fashion kita, tekstil kita misalnya? Kalau di bidang fashion sepertinya sih belum terlalu terlihat, karena kan memang selama ini juga pasar itu melihatnya disesuaikan dengan keinginan masyarakat gitu loh. Jadi untuk melihat ke depannya ini memang kita perlu proses yang panjang gitu. Tapi kehadiran tekstil Cina ini akan membantu tidak sih? Sedikit banyak membantu sebenarnya, membantu, tapi ya lebih
Kalau saya lihat lebih pada dampak negatifnya agak besar ya. Kalau tidak Kekhawatiran sektor kecil iya, itu gitu ya. kalau tidak dikendalikan oleh pemerintah, pemerintah tidak ikut campur tangan secara benar-benar teliti gitu loh Iya. untuk menyelamatkan mereka. Iya, menarik sekali. Tentu kita seperti yang disampaikan Mbak Yeta tadi, kita welcome ya. Welcome sebenarnya. Welcome Karena sebenarnya. memang kan rupiah juga sedang tidak baik-baik saja, Iya, kan Indonesia juga sedang betul. tidak baik-baik Iya, saja. dan itu juga kan sebenarnya adalah sektor PMA kita yang mau kemudian di-upgrade. Iya, betul. Baik. Terima kasih Yuni Lawati, redaktur Sama-sama. Kabar Bursa yang menulis soal ini dan juga mengulas soal ini. Kita berharap bahwa investasi apa saja mendatangkan keuntungan. Bukan hanya buat kas negara, tetapi juga untuk kantong rakyat kecil. Betul. Baik. Terima kasih Mbak Nila. Sama-sama. Iya.